Halo teman-teman, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh, dan mengapa kita perlu makan dan minum. Simak selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Pratiwi, NIM A510220011, kelas 3A, Program Studi PGSD FKIP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh, mengapa kita perlu makan dan minum. Silahkan disimak ya teman-teman. Alasan makhluk hidup butuh makan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk tetap hidup. Makanan bagi tubuh berguna sebagai sumber penghasil energi utama bagi tubuh. Jika makhluk hidup tidak makan dan minum, maka bisa menyebabkan kematian karena tidak mempunyai energi atau tenaga untuk hidup. Adapun jenis makanan makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia memakan nasi, kambing memakan rumput, dan tumbuhan memperoleh makanannya dengan melakukan fotosintesis atau proses pembuatan makanan dalam tumbuhan. Kebutuhan makhluk hidup dikutip dari modul pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA Biologi 2022 oleh Muhammad Jamhari. Menurut kategorinya, hewan dan tumbuhan memiliki kebutuhan makanan yang bervariasi. Hewan membutuhkan bahan organik untuk makanan, sedangkan tanaman membutuhkan bahan anorganik. Sumber daya alam seperti air, mineral, dan gas karbon dioksida adalah contoh zat organik yang dapat ditemukan secara bebas. Makanan adalah sumber vitalitas semua kehidupan, karena makanan menghasilkan energi bagi makhluk hidup untuk bergerak, tumbuh, menggapai pasangan, dan memproduksi. Selain itu, makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat bertahan hidup. Jika kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka makhluk hidup tersebut dapat mati. Adapun contohnya yaitu kebutuhan makhluk hidup diantaranya makanan, air, udara, cahaya matahari, dan tempat tinggal. Lalu ada 3 kebutuhan utama makhluk hidup untuk mempertahankan nyawa, yaitu oksigen, makanan dan air, serta tempat tinggal atau tempat hidup. Makanan. Kegunaan makanan bagi makhluk hidup antara lain sebagai penghasil energi. Gizi dalam makanan berguna untuk membentuk sel-sel tubuh yang baru dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, dan untuk pertumbuhan makhluk hidup. Air. Kegunaan air bagi makhluk hidup antara lain air berfungsi agar tubuh tidak mengalami kekeringan atau dehidrasi, dan air diperlukan dalam proses fotosintesis atau pembuatan makanan tumbuhan. Udara. Udara yang baik bagi makhluk hidup adalah udara yang bersih, yaitu udara yang tidak mengandung debu dan gas-gas yang berbahaya seperti karbon dioksida. Berikut adalah alasan mengapa kita membutuhkan makan dan minum. Yang pertama adalah membantu kinerja tubuh. Makanan bisa menjadi komoditas yang sangat berharga guna bagaimana kamu memproses emosi dan memakai kekuatan, energi untuk melakukan berbagai kegiatan setiap harinya. Mengkonsumsi makanan yang sehat bisa membangun batinmu dan membuat suasana hati lebih positif di luar. Beberapa makanan yang baik bisa membantu kinerja tubuhmu pada puncaknya dengan mengasok energi yang kamu perlukan di tempat kerja, berolahraga, menjaga keluarga, dan melakukan berbagai kegiatan yang kamu senangi. Namun, bila kamu mengonsumsi makanan sembarangan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat energi dan tubuhmu. Akibat dari itu adalah kinerja yang tidak bagus di rumah, kantor, dan kekurangan energi guna melakukan berbagai hal yang kamu sukai. Yang kedua, untuk fungsi tubuh
tubuh, dan pertumbuhan. Tidak sedikit orang tua melakukan berbagai cara terbaik guna menginspirasi anak-anaknya untuk mengonsumsi makanan tertentu, sehingga mereka bisa berkembang dan tumbuh dengan kuat. Namun apa yang terjadi sesudah kamu semua dewasa, kamu harus berpikir lebih luas lagi saat menjadi orang dewasa, dan melakukan berbagai kebiasaan makan yang sehat. Bila tidak, tubuhmu yang akan semakin tua akan mengalami berbagai penyakit jika tidak mengonsumsi makanan sehat saat masih muda. Kesehatan tubuh dari luar. Semuanya akan tumbuh dari dalam lalu keluar. Yang kamu masukkan ke dalam tubuh bisa mempengaruhi tubuh luarmu. Pastinya kamu harus makan supaya tubuhmu bisa berfungsi dengan baik. Namun, nutrisi pun berkontribusi untuk penampilan kamu. Makan secara sembarangan bisa membuat kamu menjadi cepat kehilangan energi, terkena penyakit, dan lainnya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan sehat bisa membuat kamu memiliki banyak energi dan selalu terlihat sehat serta bugar. Lalu ada melawan dan mencegah penyakit. Biasanya master seni bela diri akan meminum teh hijau di pagi hari sebab bisa melawan berbagai penyakit dalam tubuh, bahkan melawan kanker. Semua yang ia makan secara dasar berguna untuk menghindari terserang penyakit dan membuatnya selalu sehat. Kamu perlu membuat tubuh selalu sehat agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Nutrisi yang tepat bisa membantu kamu untuk membuat lingkungan batin lebih kuat sehingga bisa melawan dan mencegah penyakit. Yang terakhir ada membersihkan sel-sel yang rusak. Tubuhmu bisa memproduksi orang lain, namun kamu tetap memerlukan bahan-bahannya yang bisa kamu peroleh dari makanan. Adapun air, tubuh kamu mengandung sangat banyak air, namun kamu selalu kehilangan lewat urin, keringat, dan penguapan, sehingga kamu harus kembali mengisinya. Saat kamu kehilangan banyak air di dalam tubuh, sel-sel akan mengering dan mati. Organ kamu akan harus selalu bersih guna bekerja secara efisien. Mengkonsumsi makanan sehat bukan hanya bisa merawat kamu dari dalam, namun juga merawat tubuhmu dari luar, seperti kulit, kuku, dan rambut. Kalau nyium bau ayam geprek, rendang, martabak, dan tentunya bakso, perut kita mendadak berisik. Makanan memang jadi kebutuhan dasar manusia, dan tanpa mereka tubuh kita nggak lagi bisa ada di dunia. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya berapa lama sih kita bisa bertahan hidup tanpa makanan? Walaupun jawabannya tergantung berat badan, kondisi fisik, dan genetik, nyatanya rata-rata manusia cuma bisa tahan gak makan selama 3 minggu aja. Tapi sebenarnya seberapa penting makan itu? Dan apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita gak makan? Ibarat mobil, tubuh kita perlu bensin biar bisa jalan. Nah, makanan inilah yang jadi energi yang bikin kita gerakin kaki pergi ke sekolah, main bola di lapangan, sampai bernafas dan buka mata untuk nonton video ini. Dan semua energi itu bermula dari matahari yang energinya diserap tumbuhan, terus dimakan hewan-hewan yang akhirnya tumbuhan dan hewannya dimakan juga oleh manusia. Habis dimasak, dikunyah, dicerna sama usus dan kawan-kawan, akhirnya nutrisi dalam makanan bikin tubuh kita bertenaga. Nah, jika nggak ada makanan selama kurang lebih 6 jam, tubuh kita akan mulai protes. Akibatnya, perut akan bunyi, lemes, sampai pusing. Karena nggak ada makanan yang masuk, tubuh kita mulai membakar lemak untuk dijadikan energi, atau bahasa kerennya, ketogenesis. Tapi sampai sini, tubuh kita masih aman. Karena dibanding pakai gula untuk jadi tenaga, tubuh kita gunain lemak sebagai bahan bakarnya. Lalu pertanyaannya, jika lemaknya habis, apa yang akan terjadi? Oke, setelah 3 hari nggak makan, mood kita jadi berantakan, tenaga mulai menghilang, dan tubuh kita pun mulai makan dirinya sendiri. Supaya tetap hidup, tubuh ngambil energi dari otot dan jaringan-jaringan yang ada, yang akhirnya bikin tubuh kita semakin dan semakin kurus. Nah,
Apabila kita tidak mengkonsumsi makanan dalam waktu berminggu-minggu, tubuh kita akan terus melemah. Kita akan depresi, organ-organ akan rusak, dan akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan. Jadi kalau matahari belum terbenam dan rasa lapar sudah tak terbendung, jangan takut dan jangan tergoda untuk makan dulu. Asalkan nggak makan sampai waktu yang sangat-sangat lama, tubuh kita masih kuat bertahan dengan cadangan tenaga yang ada. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Terima kasih sudah menyimak materi berikut. Semoga bermanfaat. Dadah.